Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, siswa SMKN 5 Kota Bekasi, jurusan Teknik Elektronika Industri, kelas 12 T4. Di sini saya ingin mempresentasikan teknik siri part motor listrik di PT Queen Komputer. Sejarah perusahaan di PT Queen Komputer. Queen Komputer didirikan pada tahun 2016 sebagai usaha yang berfokus pada penjualan spare per laptop, perbaikan laptop, dan perangkat komputer. Pada awalnya, usaha ini dimulai dari layanan servis rumahan yang dilakukan oleh pemiliknya. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan laptop dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan laptop dan suku cadang yang terjangkau, usaha ini berkembang dan membuka toko resmi di Kota Bekasi. Perkembangan dunia teknologi mendorong Queen Komputer untuk memperluas bidang usahanya, yaitu dengan menyediakan motor listrik yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai alternatif kendaraan hemat biaya. Bidang usaha. Queen Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perangkat komputer, suku cadang spare part, dan layanan perbaikan. Perusahaan ini melayani kebutuhan konsumen di sektor teknologi, perbaikan elektronik, dan perangkat pendukung mobilitas listrik. Queen Komputer menyediakan berbagai produk seperti spare part laptop, adaptor, baterai laptop, serta produk pendukung motor listrik. Selain itu, Queen Komputer juga menawarkan layanan perbaikan untuk berbagai perangkat elektronik seperti laptop dan motor listrik. Sebagai toko dan pusat servis yang terus berkembang, Queen Komputer berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, profesional, dan menggunakan komponen berkualitas. Dengan teknisi berpengalaman, Queen Komputer menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam kebutuhan servis perangkat komputer maupun peralatan listrik lainnya. Corporate Social Responsibility, atau yang disebut dengan CSR. Perusahaan menjalankan beberapa kegiatan CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar, karyawan, dan masyarakat. Program CSR ini tidak hanya bertujuan untuk membangun citra perusahaan, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Dasar teori motor listrik, atau yang disebut dengan MOLIS. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu arus listrik yang menghasilkan medan magnet sehingga membuat motor itu berputar. Pemeriksaan motor listrik meliputi pengecekan motor, controller, baterai, dan kabel penghubung. Hal ini dilakukan untuk memastikan motor itu berfungsi normal, tidak panas berlebihan, dan memiliki putaran yang stabil. Langkah kerjanya. Persiapan. Yang pertama itu persiapan. Siapkan alat, matikan motor, dan cabut baterai. Yang kedua, pemeriksaan awal. Cek kondisi kabel, soket, controller, dan motor. Yang ketiga, diagnosa kerusakan. Tentukan bagian yang rusak, seperti kabel, dinamo, sensor hal, turtle atau controller. Yang keempat adalah pembongkaran. Buka cover atau bagian yang dicek dan lepaskan soket dengan hati-hati. Yang kelima itu adalah perbaikan. Perbaiki atau ganti komponen rusak seperti kabel, sensor, bearing, throttle, atau juga disebut controller. Yang keenam, pemasangan kembali. Pasang semua bagian seperti semula dan rapikan kabel. Yang ketujuh, pengujian. Pasang baterai, hidupkan motor, dan pastikan motor itu bekerja dengan normal. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, kunci pas dan kunci ring. Digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada rangka motor listrik. Dudukan baterai, cover body, serta bagian pengikat motor. Kunci pas dan ring dipakai untuk baut ukuran umum seperti 10 mm, 12 mm, 14 mm, dan 17 mm. Yang kedua adalah kunci shock. Kunci shock digunakan untuk membuka baut yang letaknya lebih dalam, baut roda, serta baut yang membutuhkan torsi lebih besar. Yang ketiga, kunci L. Kunci L digunakan untuk membuka baut model
Allen bolt biasanya terdapat pada bagian motor hub, penutup, controller, atau dudukan rangka tertentu. Yang keempat adalah kunci T untuk mempermudah buka tutup baut yang posisinya dalam atau sempit. Lebih cepat diputar karena bentuknya T. Alat dan bahan. Yang kelima, impact driver. Alat ini digunakan untuk membuka baut dengan cepat, terutama baut yang keras, berkarat, atau susah dibuka dengan tangan. Impact driver ini sangat membantu saat membongkar cover body atau bagian motor yang memiliki banyak baut. Yang keenam adalah kunci bintang. Digunakan untuk membuka baut pada bagian motor listrik seperti cover, controller, dudukan baterai, bodi samping, sensor, serta komponen motor hub. Yang ketujuh adalah obeng plus dan obeng min. Digunakan untuk membuka cover body, membuka box controller, rumah baterai, dan komponen kecil lainnya. Obeng plus untuk baut silang, obeng min untuk congkel atau membuka klem kecil. Yang ke-8, tang kombinasi. Untuk menjepit, menarik, menggenggam komponen, dan memotong kabel kecil. Yang ke-9, tang potong. Digunakan untuk memotong kabel, kawat, dan ikatan kabel saat servis motor listrik. Yang ke-10, solasi bakar. Solasi bakar digunakan untuk menutup sambungan kabel pada motor listrik. Setelah dipanaskan, solasi itu menyusut dan menempel kuat sehingga kabel aman dari konslet, air, dan getaran. Solasi bakar membuat jalur kabel lebih rapih dan aman digunakan. Yang ke-11, kuas. Kuas digunakan pada proses servis motor listrik untuk membersihkan bagian-bagian yang berdebu atau kotor. Ini alat pelindung atau disebut APD, menggunakan wear pack dan sepatu. Ini flowchart. Mulai menerima instruksi, identifikasi jenis pekerjaan, melaksanakan tugas, melaporkan hasil ke teknisi, tugas selesai, lanjut ke tugas yang baru, selesai. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan atau disebut PKL yang telah dilaksanakan di PT Queen Computer, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru, terutama dalam bidang perbaikan motor listrik dan perawatan komponen lainnya seperti adaptor dan perangkat elektronik. Selama PKL, penulis mampu memahami alur kerja di dunia industri mulai dari penerimaan barang, proses pengecekan, perbaikan, hingga pengujian ulang. Selain itu, penulis juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, serta keterampilan teknis yang sebelumnya belum pernah dipraktikkan secara langsung. Secara keseluruhan, kegiatan praktik PKL ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan wawasan serta kemampuan penulis di dunia kerja nyata. Sekian dari saya, terima kasih.